Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tentang studi kasus untuk penerapan dalam pokok bahasan model sistem dan kontrol. Untuk studi kasus 1, kita ambil sistem lalu lintas. Ya, sistem lalu lintas, lampu lalu lintas traffic light itu ada perempatan ini, perempatan jalan. Ya, pola menyalanya lampu adalah total satu siklus 5 lampu. Ya, ini ya, total satu siklus untuk lampu ada 4 traffic light, satu siklus dari siklus 1 sampai ke 4 ini ya. Nah, itu selama 5 menit. Jadi lampu kuning menyala 10% dari lampu hijau, ini ketentuannya ya. Jika pada tiap lajur lalu lintas kepadatan adalah untuk 2 ke 4 ya, 2 ke 4 ini 2, ini 1, 2, 3, 4 ya, 2 ke 4 dan 4 ke 2 itu 40 kendaraan per menit. 31 ke dan 13, 3 ke 1 dan 1 ke 3 itu 60 kendaraan per menit. Ini belok ya. 3 ke 4 itu belok, dan 1 ke 2 itu berbarengan ya, dalam satu siklus yaitu 20 kendaraan per menit ya. Di satu siklus ada 4 siklus ini ya. Total satu siklus 4 ke 1 dan 2 ke 3 adalah 30 kendaraan per menit ya. Catatan durasi penyalaan lampu hijau sebanding dengan nilai laju kepadatan. Jadi dari 4 proses ini, lama waktu 4 proses ini adalah 5 menit ya. Lama waktunya ya. Durasi penyalaan lampu itu sebanding dengan kepadatannya ini 40, 60, 20 dan 30 ya. Pertanyaannya, hitung berapa lampu hijau, kuning dan merah menyala pada tiap lajur lalu lintas. Terus perhatian berikutnya, rancang sistem kontrol loop terbuka dan buatkan diagram blok keterangannya. Rancang sistem kontrol loop terbuka dan diagram blok serta keterangannya, input, output, plan, ya, kontrol dan aktuator. Itu ya, itu pertanyaannya. Studi kasus yang pertama. Kemudian untuk studi kasus yang kedua, oil content monitoring (OCM) berada di kapal. Ya, OCM ini deskripsinya. Nah, deskripsinya saya jelaskan langsung aja ya supaya cepat ini. Ini adalah sistemnya bahwasanya untuk sistem kontrol OCM, oil content monitoring ini adalah persyaratannya itu adalah jika lebih besar dari 15 ppm, maka katup yang ini akan terbuka ya. Minyak akan mengalir ke sub tank. Ya, minyak akan mengalir ke sub tank jika 15 ppm, tidak boleh dibuang keluar kapal atau overboard discharge ya. Jika minyak ya, kandungan campuran kotoran uli dan minyak, uli dan air dan uli ya di sumur bilga itu kurang dari 15 ppm, maka valve ke slug tank ini ada tertutup ya. Valve yang menuju ke overboard discharge ini akan terbuka. Jadi boleh dibuang keluar kapal jika lebih kecil dari 15 ppm ya. Kendalinya melakukan ini menggunakan sensor photoelectric cell. Photoelectric cell menyensor kandungan minyak di mana kalau campuran cairan air dan minyak ini lebih besar, maka cahaya yang dipantulkan oleh photoelectric cell itu akan lebih besar, sehingga itu dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan berapa persen atau berapa ppm kandungan minyak dalam air ya. Akan dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Berarti kalau nilai yang diinginkan, kalau asalnya 15 ppm disetting 15 ppm. Kalau lebih besar, maka akan membuka katup ke slug tank dan menutup katup ke overboard discharge. Ya, kalau lebih kecil dari 15 ppm dan mengaktifkan alarm ini ya. Kalau lebih besar 15 ppm dan mengaktifkan alarm. Kalau lebih kecil dari 15 ppm, maka katup yang menuju ke slug tank ini tertutup dan yang menuju ke overboard discharge akan terbuka. Maka pertanyaannya, rancang sistem kontrol loop tertutup dan buatkan blok diagram beserta keterangannya. Yang pertama. Yang kedua, cari dataset dari masing-masing elemen kontrol, sensor dan aktuator. Sensornya itu berupa photocell itu, datasetnya coba dicari di internet. Dan ini aktuatornya berupa valve ini ya, standar valve control ini juga dicari
di internet ya, boleh dicari di internet ya. Valve control untuk solenoid valve itu biasanya bisa digunakan. Ya, buatkan blok implementasi sistem berbasis microcontroller. Jadi yang pertanyaan ketiga, buatkan sistem itu. Sekian pembelajaran atau studi kasus yang akan kita bahas kali ini. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.